Bab 981 Perang akan datang. Di kalangan militer, persyaratan atasan dan bawahan sangat ketat. Tetapi jika ada hierarki di ruang tamu, tidak akan mudah untuk bersantai. Melepas pangkat militer dan memasuki wilayah hidup bukanlah aturan wajib, tetapi aturan tersembunyi di sini. Bahkan kapten sering datang ke ruang tamu. Dalam beberapa hari berikutnya, di samping latihan yang diperlukan setiap hari, Lan Xuanyu mereka nongkrong di ruang tamu. Belum lagi, restoran di sini, makanannya rasanya cukup enak. Jangan berpikir bahwa makanan armada luar angkasa itu monoton, bahkan ada area penanaman khusus di kapal induk untuk menanam semua jenis sayuran dan buah-buahan. Daging disimpan dalam jumlah besar di bawah titik beku. Tentu saja, makanan ini adalah aksesoris mewah di armada ruang angkasa. Krim nutrisi sudah lelah, dan terkadang rasanya bisa berubah. Setelah beberapa hari pembiasaan, biarkan Lan Xuanyu mulai memiliki pemahaman tentang kehidupan armada ruang angkasa. Mereka saat ini tidak memiliki misi, dan untuk perwira dan prajurit biasa, mereka umumnya bekerja untuk periode waktu dan istirahat untuk periode waktu tertentu. Setidaknya ada 2 atau bahkan 3 orang di setiap posisi. Bekerja bergantian, ini adalah periode non-perang, dan begitu memasuki periode perang, itu akan berbeda. Seluruh pasukan dimobilisasi dan dimasukkan ke dalam pertempuran. Hari-hari damai seperti itu tidak butuh waktu lama. Lan Xuanyu menerima komunikasi, dan kapten bertanya. Komando Pertempuran Naga 3, sebagai fregat kelas Raja Naga, markas komando terletak di titik tertinggi di depan kapal perang. Ada lubang intip lebar, yang dapat melihat ruang yang luas di 270 derajat. Ketika Lan Xuanyu tiba, sudah ada lebih dari selusin petugas di kantor pusat. Saya melihat peta elektronik di depan saya dan mendiskusikan sesuatu. Laporkan. Lan Xuanyu berdiri di pintu dan memberi hormat. Para petugas di dalam tidak bisa membantu tetapi melihat ke arahnya. Seorang pria parubaya dengan pangkat letnan jenderal di bahunya tersenyum. Jenderal termuda kami ada di sini. Xuanyu, masuk. Lan Xuanyu melangkah maju, dan dia bisa merasakan bahwa perwira senior yang berasal dari kapal perang 3 naga penasaran ketika mereka melihat diri mereka sendiri. Ya, wajahnya yang muda dan tampan, dan bintang di bahunya benar-benar agak tidak pada tempatnya. Setidaknya di mata para perwira senior ini. Meskipun Letnan Jenderal Lan Xuanyu melihatnya untuk pertama kali, ia juga tahu bahwa kapten ini harus menjadi kapten Long San Armada dan salah satu figur perwakilan pasukan muda dan kuat. Baru berusia 47 tahun ini, dia sudah menjadi sosok nyata di militer. Dikenal sebagai masa depan yang paling mungkin untuk menggantikan Jenderal Bai Ling dan menjadi pemimpin militer Komandan Armada ke-7. Selain Yan Xinghe, Lan Xuanyu juga mengenal Mayor Jenderal Shen Junji dan Kolonel He Qingyi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat petugas lainnya. Ada 3 jenderal utama, dan sisanya adalah pejabat tingkat universitas. Yan Xinghe jelas tidak memberi Lan Xuanyu arti dari semua orang yang hadir. Pada saat ini, peta pertempuran 3 dimensi ditangguhkan di atas meja. Yan Xinghe berkata dengan suara yang dalam, perang akan segera dimulai, dan perintah mobilisasi seluruh pasukan akan dikeluarkan kemudian. Dalam pertempuran ini, armada ke-7 kita adalah kekuatan utama. Armada ke-3 dan ke-5 akan menyerang galaksi Longma dari sisi-sisi. Aksi. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-katanya, Lan Xuanyu, yang berdiri di bagian bawah, tidak bisa tidak terkejut. Federasi akan mulai dengan Ryoma Galaksi. Sebelum datang, dia membuat banyak informasi tentang Longma Galaksi. Situasi yang relevan dari galaksi Longma adalah rahasia militer, dan informasi itu masih dikirim secara khusus kepadanya untuk diperiksa. Galaksi Ryoma sangat besar, bahkan lebih besar dari seluruh area yang saat ini ditempati oleh Federasi Douluo. Ada ratusan bintang di galaksi Longma. Saat ini, Federasi Douluo telah menjelajahi daerah di mana lebih dari 500 planet sumber daya telah ditemukan. Ada lusinan planet yang memungkinkan manusia untuk bertahan hidup sebagai bintang administrasi. Ini masih terjadi tanpa sepenuhnya menjelajahi galaksi Ryoma. Anda tahu, di alam semesta, planet-planet yang dapat langsung bertahan hidup oleh manusia sangat langka dan tidak perlu diubah. Dengan kata lain, jika Federasi Douluo dapat menangkap galaksi Ryoma, jangkauan seluruh federasi akan diperluas hampir 10 kali lipat, dan jumlah bintang administratif akan meningkat setidaknya 5 kali. Galaksi Ryoma berbentuk semi tertutup untuk daerah yang dikendalikan oleh Federasi Douluo. Oleh karena itu,
Ini juga satu-satunya cara bagi Federasi Douluo untuk melanjutkan kolonisasi antar bintang. Di galaksi Dragon Horse, ada banyak ras yang kuat. Ada 2 bintang administratif besar, yang dikenal sebagai Ryoma Gemini. Kedua planet lebih dari 10 kali ukuran Doloxing, dengan sumber daya yang kaya dan lingkungan yang sangat baik. Namun ada juga 2 ras besar yang hidup, yaitu Tianlong dan Tianma. Lan Xuanyu pernah bertemu naga pertama, salah satu naga terkuat. Kedua ras ini mendominasi sebagian besar ras lain di Dragon Horse Galaxy. Dalam ruang lingkup Ryoma Galaxy, ada ratusan ras yang dikenal. Secara relatif, seluruh galaksi Ryoma adalah pasir yang tersebar, yang bukan milik satu sama lain. Celestial Dragon dan Celestial Star adalah sekutu nominal, ras lain perlu menyerahkan sumber daya untuk menghindari diserang oleh 2 ras. Baik Draco dan Pegasus pendukung setia silsilah, mereka sangat percaya bahwa ras lain adalah ras yang lebih rendah kecuali mereka sendiri, sehingga mereka tidak repot-repot untuk menangkap wilayah ras yang lebih rendah itu. Itu hanya membutuhkan perlombaan yang lebih rendah untuk mendapatkan sumber daya. Oleh karena itu, suku Tianlong dan Tianma tidak menambang sumber daya sendiri, mereka hanya menerima sumber daya. Perluasan Federasi Douluo tentu saja menyebabkan tabrakan dengan Ryoma Galaxy. Kedua ras mengirim utusan untuk membuat Federasi Douluo tunduk. Bagaimana cara kerja Federasi Douluo, dan perang pun terjadi. Baik suku Tianlong dan Tianma adalah ras yang sangat kuat, dan orang dewasa mereka dapat melayang bebas di ruang angkasa. Namun sangat terbelakang dalam hal teknologi. Dalam perang itu, Federasi Douluo benar-benar menang. Dengan kekuatan tempur yang kuat dari armada ruang angkasa, mereka mengalahkan 2 balapan besar. Namun, Federasi Douluo juga menderita kerugian besar selama pertempuran itu, dan 3 armada luar angkasa hampir musnah. Jika bukan untuk menghindari pemboman langsung naga langit dan bintang surgawi oleh kapal induk, maka pertempuran berlanjut dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Itu juga setelah perang yang kedua belah pihak mulai melemparkan perangkat mereka. Suku Tianlong dan Tianma menyadari bahwa mungkin ada musuh di alam semesta yang dapat bersaing dengan diri mereka sendiri, mulai memperhatikan Federasi Douluo, dan mulai mengumpulkan semua kekuatan galaksi Longma. Federasi Douluo juga mempercepat pengembangannya, dan telah menambahkan 2 armada luar angkasa, dari 5 yang asli menjadi 7 armada luar angkasa yang lengkap. Dalam hal perkembangan teknologi, tidak mungkin bagi suku Tianlong dan Tianma untuk mengejar ketinggalan dengan Federasi Douluo untuk sementara waktu. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Konspirasi Long Yuanjing yang ditemukan oleh Lan Xuanyu adalah tindakan penting dari suku Tianlong melawan Federasi Douluo. Jika tidak ditemukan oleh Lan Xuanyu pada waktunya, Federasi Douluo kemungkinan akan menderita kerugian besar. Dan kesempatan itu, Tianlongxing dan Tianmaxing pasti tidak akan melepaskannya. Mengapa kapal induk armada ruang angkasa harus dijaga oleh 4 fregat Dragon King? Sebenarnya, itu karena setelah perang tahun itu, untuk menjaga agar tidak terjadi penetrasi kekuatan-kekuatan utama suku Tianlong dan Tianma, pengaturan semacam itu dibuat. Ada 4 lengkungan fregat Dragon King dan penjaga, dengan sistem pendeteksi radar omnidirectional yang kuat, bahkan pembangkit tenaga super dewa tidak mau menyusup ke induk dengan tenang. Setelah ditemukan, induk tersebut akan membuka tutup pelindung pada saat pertama. Lan Xuanyu tidak menyangka bahwa dia baru saja bergabung dengan armada ke-7 dan menemui operasi militer skala besar. Federasi akan bertarung melawan galaksi Ryoma lagi. Insiden Long Yuanjing membuat marah tingkat atas Federasi Douluo, dan pada saat yang sama ketakutan. Tianlong dan Tianma datang dengan cara seperti itu untuk berurusan dengan Federasi, tetapi Federasi itu bodoh. Apa yang dipahami pihak lain adalah keinginan Federasi Douluo untuk sumber daya. Bab 982 Blokade Pengintaian. Meskipun pemerintah federal terus mengeksploitasi sumber daya di bawah kendalinya masih terbatas. Dalam hal ini, Ryoma Galaxy memiliki kelebihan terlalu banyak. Selama bertahun-tahun, suku Tianlong dan Tianma juga berfokus pada penelitian teknologi kapal perang, dan telah memiliki beberapa kapal perang mereka sendiri. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan kapal perang Federasi Douluo, mereka juga terbentuk. Dan keuntungan terbesar mereka adalah bahwa Longma Galaxy kaya akan sumber daya. Begitu mereka diberikan waktu yang cukup, Longma Galaxy dapat meneliti inti energi seperti Long Yuanjing, dan kecepatan pengembangan kapal perang di masa depan pasti akan semakin cepat. Ketika sumber daya benar-benar hancur, galaksi Ryoma dapat mengejar teknologi manusia hingga beberapa ratus tahun,
pada saat itulah saatnya federasi dihancurkan. Federasi selalu tahu bahwa ini adalah masalahnya, tetapi konsumsi perang skala penuh terlalu besar, dan parlemen tidak berani membuat keputusan dengan mudah, dan hanya dapat mengembangkan diri dengan giat, sehingga tertunda. Insiden Long Yuanjing ini telah menyentuh federasi terlalu banyak. Mereka belum memulai, tetapi naga sudah menembak federasi. Terus menunggu, federasi akan menjadi semakin pasif. Inilah saatnya untuk mengubah pasif menjadi aktif. Perlu untuk menekan pengembangan galaksi Longma, jika tidak, kecepatan pengembangan federasi Douluo tidak dapat mengimbangi kecepatan pengembangan orang lain. Bahkan jika kapal perang yang dikembangkan oleh Ryoma Galaksi relatif lemah, dengan dukungan sumber daya yang memadai, mereka dapat membuat jumlah yang lebih besar dari kelompok kapal perang ruang angkasa daripada federasi Douluo dalam waktu yang relatif singkat. Pada saat itu, sudah terlambat untuk memulai. Terlebih lagi, ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat atas di Dragon Horse Galaxy. Suku Tianlong dan Tianma memiliki kekuatan super. Oleh karena itu, setelah pertemuan rahasia yang berlanjut, federasi akhirnya mengeluarkan perintah untuk berperang melawan Galaksi Ryoma. Ini bukan pertempuran yang menentukan, tapi pemusnahan. Tujuan dari operasi ini adalah untuk melemahkan kekuatan naga langit dan bintang langit, dan fokus pada pencapaian mereka dalam pembuatan kapal perang. Federasi juga telah menyelidiki Galaksi Longma. Beberapa pangkalan militer penting dari Galaksi Longma berada. Federasi juga sangat jelas di sisi ini. Dan tempat-tempat ini adalah target serangan mereka. Armada luar angkasa pertama dan kedua juga bergerak lebih dekat ke Galaksi Ryoma karena tekanan estafet kita. Perintah Departemen Militer adalah satu kata, cepat. Kita akan meluncurkan serangan kilat kriek pada Galaksi Ryoma. Cobalah untuk menghancurkan mereka sebanyak mungkin. Fasilitas militer dan fasilitas penelitian. Jika memungkinkan, sumber daya tertentu dijarah. Petik 2. Sen Junji sedikit mengernyit dan berkata, Kapten, kami menyerang kali ini, bagaimana dengan jaringan blokade pengintaian? Ketika kami bergerak, jaringan blokade pengintaian pasti tidak lengkap. Begitu orang kuat musuh masuk ke zona bintang federal, saya takut bahwa kesulitan. Petik 2. Yan Xinghe berkata dengan suara yang dalam, itu tidak bisa diatasi. Serangan kami tiba-tiba, pihak lain mungkin tidak menanggapi. Pada saat yang sama, federasi telah memberitahu kuil perang, menara spiritual, Akademi Shrek, Tangmen dan pihak-pihak lain. Begitu ada kuda naga pusat kekuatan galaksi masuk jauh ke dalam federasi, dan mereka bertarung bersama. Petik 2. Lan Xuanyu telah mendengarkan dengan tenang di tempat terakhir, dia sudah mengerti. Posisi yang dijaga oleh armada federal semuanya melepaskan blokade pengintaian ini adalah perangkat radar super yang dapat mencakup berbagai bintang. Begitu musuh memasuki jarak ini, itu akan ditemukan dan bahkan dikunci di tempat pertama. Dengan cara inilah federasi memblokir kekuatan Tianlong dan Tianma dari menyerang federasi. Alasan mengapa bintang naga pertama itu hanya serangan proyeksi harus menjadi alasan yang sama. Adapun planet jahat, diperkirakan bahwa karena kurangnya ancaman, blokade seperti itu tidak dilakukan. Kalau tidak, bajak laut antar planet masih ingin merampok di federasi. Itu tidak mungkin. Sekarang jika armada ketujuh meluncurkan serangan, jaringan blokade pengintaian akan menjadi tidak sempurna, dan ada kemungkinan bahwa pembangkit tenaga listrik lokal akan membobol federasi. Tetapi untuk operasi militer ini, itu juga harus diabaikan. Perang ini, tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan, sejauh mungkin untuk menghancurkan pangkalan militer Galaksi Longma. Target saat ini ditetapkan menjadi 107. Di antara mereka, 38 adalah target skala besar. Mendapatkan sumber daya adalah obat sekunder. Oleh karena itu, dalam perang setelah dimulainya serangan frontal, serangan tembus akan dilakukan pada target ini, dan operasi pendaratan diperlukan di beberapa tempat. Kami akan menekan naga dan Pegasus dengan kekuatan kapal induk. Pada saat yang sama, kami akan menggunakan taktik khusus untuk memikat musuh ke kedalaman, yang akan sangat menyakitkan musuh, tekan kuat lawan. Dalam operasi pendaratan, Anda harus cepat. Jenderal Sen. Pada titik ini, mata Yan Xinghe beralih ke Sen Junji. Masuk. Sen Junji segera berdiri tegak. Departemen Perang Longsan kami berada di bawah kendali Anda. Operasi pendaratan ini adalah kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik. Kelebihan saudara-saudara di bawah perintah Anda. Saya percaya bahwa jenis pertempuran ini juga yang terbaik untuk Anda. Bawahan mengerti dan berjanji untuk menyelesaikan tugas, kata Sen Junji dengan suara yang dalam.
Yan Xinghe mengatakan, serangan ketujuh dari armada ketujuh kita untuk memikat musuh dan memusnahkan musuh terutama tergantung pada kita. Tindakan spesifik masih dalam keadaan rahasia. Pasukan pendaratan siap mendarat setelah medan perang telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Pertempuran dimulai segera. Petik 2. Ya, semua orang berdiri tegak dan berbaris. Lan Xuanyu cepat-cepat melakukannya. Meskipun Letnan Jenderal Yan Xinghe belum menyatakan dengan jelas apa misinya kali ini dan apa metode serangan armada spesifiknya, dia samar-samar menebak sesuatu, mungkin berhubungan dengan Long Yuanjing. Ketika dia menemukan situasi Long Yuanjing, dia segera diserang oleh proyeksi naga pertama, dan pihak lain melemparkan mereka ke arah bintang dengan pukulan terakhir. Setidaknya dari sudut pandang pihak lain, ada kemungkinan besar bahwa dia akan dihancurkan. Setelah Federasi menerima berita tersebut, meskipun tidak tahu bagaimana melakukannya, itu tidak akan mengganggu Ryoma Galaksi. Terlebih lagi, sebuah perang diluncurkan begitu cepat, waktu persiapan sebelum perang begitu singkat, dan Anda dapat memenuhi itu. Untuk mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan insiden Long Yuanjing, dia tidak percaya. Jika insiden Long Yuanjing digunakan untuk memulai perang ini, itu mungkin benar-benar membuat galaksi Longma menderita kerugian besar. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu mengangguk diam-diam di dalam hatinya, dan keputusan federal masih sangat cepat. Jika Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengenai Longma Galaksi, itu akan dianggap sebagai balas dendam. Rasa sakit yang dideritanya pada awalnya tidak sia-sia. Mayor Jenderal Lan Xuanyu. Sementara Lan Xuanyu berpikir, suara Yan Xinghe tiba-tiba datang. Pada saat yang sama, mata semua petugas yang hadir juga jatuh pada Lan Xuanyu. Ya, Lan Xuanyu berdiri tegak. Yan Xinghe berkata dengan suara yang dalam, dalam operasi pendaratan ini, pasukan Anda juga akan berpartisipasi di dalamnya dan akan mendelegasikan tugas-tugas penting kepada Anda. Apakah ada masalah? Tidak masalah, jaminan untuk menyelesaikan tugas, kata Lan Xuanyu segera. Berpikir untuk dapat berpartisipasi dalam pertempuran skala besar, dia tidak bisa menahan rasa darah mendidih. Yan Xinghe tersenyum sedikit dan berkata, oke, pertemuan ada di sini. Tindakan spesifik akan dikirim ke semua departemen dalam bentuk rahasia. Semua orang siap. Perintah mobilisasi untuk seluruh pasukan akan dibuka kemudian. Mayor Jenderal Lan Xuanyu, kamu tinggal. Petik 2. Semua orang berbaris lagi dan pertemuan militer berakhir. Perwira senior Long San lainnya sibuk, dan Yan Xinghe melambai ke Lan Xuanyu, memberi isyarat kepadanya. Lan Xuanyu melangkah maju dan datang ke Yan Xinghe. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kapten, jadi dia tidak akrab dengan kapten. Yan Xinghe tersenyum dan berkata, Laksamana Yu Muchen secara khusus memperkenalkanmu kepadaku. Aku jarang mendengarkan dia memuji seseorang seperti ini. Itu menunjukkan bahwa kamu berbeda. Lan Xuanyu segera mengerti mengapa dia ditugaskan di Dragon Tree Rusia, sepertinya Yan Xinghe harus memiliki faksi yang sama dengan Jenderal Yu Muchen di militer. Tidak heran mereka akan ditugaskan kepada mereka. Apakah ini untuk menjaga diri mereka sendiri? Bab 983 Persiapan sebelum perang. Yan Xinghe mengatakan, perang ini sangat penting. Jika kita dapat mencapai kemenangan bertahap, itu akan memberi kita peluang lebih besar. Selama bertahun-tahun, Federasi telah mempercepat pengembangannya dalam armada ruang angkasa, dan kemajuan teknologi telah sangat cepat. Tingkat perkembangan juga sangat cepat dan harus diatasi. Selama perang berikutnya, Anda dan pasukan Anda akan datang ke markas komando saya untuk mengamatinya. Sampai pertempuran awalnya mencapai tujuan yang ditetapkan, kemudian ikuti Departemen Perang untuk melakukan misi. Mata Lan Xuanyu memadat, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa tergerak untuk sementara waktu, dan sekali lagi berbaris ke Yan Xinghe, terima kasih, Kapten. Sebagai perwira senior Armada ke-7, Yan Xinghe benar-benar berada di garis depan Armada ke-7. 4 kapal frigat Raja Naga adalah nomor 2 setelah kapal induk. Pentingnya tugas yang dilakukan dalam perang dapat dibayangkan. Mampu melihat perintah Yan Xinghe dari Long San di markas Long San memiliki manfaat yang tak ternilai bagi pengalaman Lan Xuanyu dalam Perang Bintang. Belum lagi dia masih rekrut, bahkan banyak komandan senior tidak punya kesempatan seperti itu. Perintah kapal perang besar membutuhkan tinjauan umum, dan setiap perintah kemungkinan terkait dengan keberhasilan atau kegagalan. Ketika Yan Xinghe melihat ekspresi Lan Xuanyu, dia tahu dia mengerti apa yang dia maksud, dan mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Dia juga memiliki kesan yang baik tentang Lan Xuanyu.
Pria muda ini sangat energik, dengan penampilan yang tampan dan sosok yang tinggi, dan dalam seragam, gaya militer sudah cukup untuk membuat hati siapapun. Jika ada atribut pesona, Lan Xuanyu harus menjadi nilai penuh dalam hal ini. Ditambah dengan penghormatan tambahan Laksamana Yu Muchen untuk Lan Xuanyu dan pentingnya Lan Xuanyu dalam hal lain, Yan Xinghe secara alami akan berusaha untuk mempromosikannya. Tentu saja, juga tergantung pada kinerja Lan Xuanyu sendiri. Lagi pula, kandungan emas jenderal utamanya relatif rendah. Masih banyak hal yang perlu dia lakukan untuk menjadi seorang jenderal. Di tentara, itu masih tergantung pada kredit. Baru saja bergabung dengan tentara, hanya untuk mengejar pertempuran skala besar, peluang untuk mendapatkan kredit secara alami jauh lebih besar, yang secara alami merupakan peluang bagi Lan Xuanyu. Inilah sebabnya mengapa Yu Muchen ingin dia tiba di armada ke-7 saat ini. Sebagai armada ke-7 utama yang menyerang, peluang mendapatkan jasa militer secara alami akan lebih besar. Oke, maka kamu pergi istirahat dulu. Sebelum perang dimulai, aku akan membiarkan orang-orang memberitahumu untuk datang, kata Yan Xinghe sambil tersenyum. Lan Xuanyu berkata, Kapten, saya masih punya permintaan kecil. Oh, katamu? Yan Xinghe memandang Lan Xuanyu dengan agak ingin tahu. Lan Xuanyu berkata, kali ini kami datang, kami juga membawa kapal serbu berbintang, yang merupakan kapal perang asli kami. Setelah itu, kami mungkin dapat menggunakannya dalam perang. Bisakah kita mendaftar dengan kami, konfirmasikan bahwa itu adalah kapal perang milik armada kami. Petik 2, Yan Xinghe berkata, ini mudah. Biarkan saya membawa Anda untuk mendaftar dan mengkonfirmasi koneksi komunikasi. Itu tidak akan menjadi masalah. Terima kasih, Kapten. Lan Xuanyu memberi hormat lagi. Yan Xinghe melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak harus begitu sopan ketika kita. Kamu masih muda, dan kamu adalah junior saya. Saya hanya akan memanggil nama Anda. Xuanyu, perang ini sangat penting bagi federasi, itu juga penting bagi prajurit kita. Dari mana manfaat militer berasal? Ini dari medan perang. Perang adalah kesempatan bagi prajurit kita untuk menunjukkan kemampuan mereka. Tentara di masa damai tidak pernah begitu penting. Sejak suami besar bergabung dengan tentara, Anda harus memberikan kontribusi. Saya akan memilih waktu yang tepat untuk memungkinkan Anda berpartisipasi dalam perang ini, tetapi yang bisa saya lakukan adalah memberi Anda kesempatan. Tingkat tepat yang dapat Anda capai tergantung pada Anda sendiri. Petik 2, aku mengerti, terima kasih. Lan Xuanyu tidak berbaris lagi kali ini, tetapi membungkuk pada Yan Xinghe sebagai hadiah junior. Yan Xinghe menepuk pundaknya, pergi. Meninggalkan komando Longshan, Lan Xuanyu mengepalkan tinjunya secara tidak sadar. Karir militer tahun ini akan terlihat sangat menarik. Pertama-tama dia harus mendaftarkan kapal perang sayap 33 hari, dan kemudian dia memberitahu teman-temannya berita ini sehingga semua orang bisa bersiap. Sangat disayangkan bahwa sayap 33 hari mereka telah hancur dan mereka tidak dapat bertindak bersama. Jika tidak, jika semua orang berkumpul bersama, efeknya akan lebih baik. Tetapi dispersi juga memiliki manfaat dispersi. Tersebar di mana-mana, selama semua orang memiliki kemampuan yang cukup dalam perang, jumlah total pahala yang diperoleh akan lebih mudah. Namun, dia bukannya tanpa rasa takut bahwa di medan perang skala besar seperti itu, efektivitas tempurnya akan sangat lemah. Tidak peduli seberapa kuat individu itu, kekuatan serangan level senjata utama kapal perang juga sama lemahnya dengan semut. Meskipun mereka semua divisi baju besi 2 kata, mereka sudah sangat bagus dalam hal kekuatan pribadi. Namun dalam pertempuran ini, masih mudah untuk dibunuh dalam hitungan detik. Karena itu, keselamatan adalah yang paling penting. Pendaftaran 33 Skywing selesai, dan 33 Skywing kapal merapat langsung di dalam Longshan untuk pemeliharaan. Lan Xuanyu kembali ke kediamannya dan memberitahu teman-temannya bahwa perang akan segera dimulai. Pada saat itulah dikeluarkan perintah mobilisasi perang. Mereka menemukan bahwa warna lampu di semua kamar juga telah berubah dari warna asli yang hangat ke warna yang dingin. Meskipun perang belum dimulai, udara yang mematikan telah memenuhi udara. Itu membuat semua orang merasakan urgensi. Melalui komunikasi, Lan Xuanyu memberitahu semua orang di tim sayap 33 hari bahwa begitu mereka terlibat dalam perang, keselamatan adalah prioritas utama dan mereka tidak boleh memasuki medan perang utama untuk bertarung secara langsung. Pistol utama dari kapal perang apapun mungkin menghancurkan mereka. Jika ada bahaya, segera panggil bantuan.
Di permukaan, armada ketujuh tidak berbeda dari yang sebelumnya, dan masih tertata rapi di ruang angkasa. Tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa peningkatan frekuensi banyak kapal pengangkut yang berjalan di antara armada jelas mengalokasikan sumber daya. Bum-bum, mengetuk pintu terdengar, Lan Xuanyu sedang melihat peta bintang di kamarnya, berdiri dan berjalan untuk membuka pintu. Di luar pintu adalah Bai Xiuxiu. Lan Xuanyu membiarkannya masuk ke kamar. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat grafik bintang 3 dimensi mengambang di atas meja. "Yo, Komandan, apakah kamu mempelajari taktik?" Bai Xiuxiu tersenyum. Lan Xuanyu berkata, "Saya melihat peta bintang galaksi Longma. Kita mungkin berada pada posisi ini. Jika ini adalah serangan, serangan pertama adalah Tianma Star." Saat ia berkata, ia menunjuk ke sebuah bintang besar di peta bintang. "Selama kita bergerak di sisi ini, pasukan Longma Galaksi pasti akan menemukan dan mencegat kita di tempat pertama. Tabrakan pertempuran pertama di medan perang utama adalah yang paling penting. Jika kita kalah, kemungkinan akan dikalahkan. Jika Anda menang, Anda akan memiliki kesempatan untuk menembus Longma Galaksi, melakukan operasi pendaratan, dan menghancurkan dan memperoleh sumber daya." Petik 2. Bai Xiuxiu melihat grafik bintang dan berkata, "Dari apa yang Anda katakan sebelumnya, Konfederasi tampaknya sangat yakin bahwa itu akan menang di medan perang utama." Lan Xuanyu berkata, "Saya kira begitu, meskipun saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Federasi. Tetapi saya selalu merasa bahwa itu terkait dengan rahasia Long Yuanjing yang kami temukan terakhir kali." Bai Xiuxiu berkata, "Apa yang kamu pikirkan?" Lan Xuanyu berkata, "Saya berpikir, jika saya adalah komandan, bagaimana saya bisa menggunakan Long Yuanjing untuk melakukan perang ini? Untuk memanfaatkan informasi yang tidak setara antara kedua belah pihak, biarkan perang ini condong ke arah kami." Mata Bai Xiuxiu merefleksikan, ini terkait dengan seluruh medan perang. Ini bukan taktik sederhana yang bisa diselesaikan. Aku khawatir itu akan sangat rumit, dan kau tidak ingin terlalu banyak berpikir. Beristirahat dulu. Bagaimanapun, setelah perang dimulai, kita mungkin tidak akan ada waktu istirahat. Xuanyu, apakah Anda tahu mengapa saya datang kepada Anda? Petik 2. Lan Xuanyu berkata sambil tersenyum, "Karena kamu menyukaiku, ayo, biarkan aku berciuman, ilhamku akan lebih." Bab 984 Medan Perang Besar. Seperti yang dia katakan, dia membungkuk ke Bai Xiuxiu, tetapi didorong pergi oleh Bai Xiuxiu. "Kamu ingin menjadi cantik, jangan buat masalah, dengarkan aku bicara." Bai Xiuxiu meraih tangan Lan Xuanyu. Dia mendongak dan menatap mata Lan Xuanyu, "Perang akan segera dimulai, kita berada di tentara, hanya sebagian kecil darinya. Karaktermu aku tahu, saat kau bertarung, yang paling saya suka keluar dari tiba-tiba, dan pergi di sayap untuk mendapatkan hasil maksimal. Ini adalah cara Anda berjuang, dan saya mendukung Anda. Namun, ketika Anda membuat keputusan, Anda harus memperhatikan keselamatan. Sama seperti Anda mengatakan kepada semua orang. Saya ingin apa yang saya katakan kepada Anda adalah bahwa saya di mana Anda berada di tugas berikutnya. Jika Anda berada dalam bahaya, itu berarti saya juga dalam bahaya. Jadi, Anda harus melindungi saya dan melindungi diri Anda sendiri. Saya tidak peduli tentang manfaat militer, saya hanya ingin Anda aman. Perang adalah kesempatan bagi tentara, tetapi juga yang paling kejam. Petik 2. Melihat mata Bai Xiuxiu yang berangsur-angsur kemerahan, Lan Xuanyu mengangguk dengan serius, "Aku mengerti. Xiuxiu, jangan khawatir, aku tidak akan pernah dalam bahaya dengan mudah. Hal terakhir yang kulakukan dengan guru Nana telah meninggalkanku pelajaran yang mendalam." Petik 2. Saat dia berkata, dia menarik Bai Xiuxiu ke dalam pelukannya dan memeluk tubuh halusnya dengan erat. Bai Xiuxiu meletakkan pipinya di bahunya, "Aku tidak peduli dengan hasil perang. Aku hanya peduli, setelah perang, semua orang masih di sana. Jujur, jika ada pilihan, aku benar-benar tidak ingin perang." Keduanya saling berpelukan dengan cara ini, diam-diam merasakan detak jantung satu sama lain, merasakan kehangatan satu sama lain. Tidak peduli berapa banyak orang yang tidak mau berperang, berapa banyak orang yang ingin membuat prestasi dalam perang. Perang masih akan datang. Armada ketujuh, seperti naga yang terbangun, menyala dan mengaktifkan pendorong utama di ujung semua kapal perang. Seperti yang diperkirakan Lan Xuanyu, arah armada ketujuh adalah arah bintang Tianma,
salah satu dari 2 bintang utama galaksi Longma. Dari tempat mereka ditempatkan di Tianmaxing, hanya butuh 5 hari untuk tiba dengan kecepatan penuh dengan lompatan lubang cacing. 7 Lan Xuanyu sekarang berada di markas tempur. Tentu saja, di sini mereka hanya memiliki hak untuk mendengarkan. Pada saat yang sama, kecuali Yan Xinghe mendapat perintah, mereka tidak bisa meninggalkan markas, ini untuk melindungi rahasia militer. Melalui jendela kapal besar 270 derajat, kita dapat dengan jelas melihat bahwa kelompok kapal perang terbang di ruang angkasa. 4 frigat kelas Raja Naga melengkung di sekitar kapal induk. Sejumlah besar kapal perang lain mengelilinginya. Lompatan pertama akan masuk, semua orang dalam posisi dan siap untuk melompat. Tutup pelindung dibuka 45%. Yan Xinghe duduk di kursi utama dan terus mengeluarkan perintah. Melalui pengamatan, Lan Xuanyu menyadari bahwa misi fregat kelas Raja Naga lebih dari yang diharapkan. Armada luar angkasa begitu diatur. Level tertinggi secara alami adalah kapal induk, tetapi pada kenyataannya, kapal induk hanya mengatur pemindahan 4 frigat Raja Naga, dan hanya melepaskan misi untuk 4 frigat utama. Setiap fregat kelas Raja Naga bertanggung jawab atas 3 kapal perang kelas Dewa Perang di bawah yurisdiksinya. Setiap kapal perang juga memiliki kapal serang bintangnya sendiri dan kapal pengintai bintang meteor. Dengan demikian membentuk sistem seperti piramida. Oleh karena itu, Long San tidak hanya harus mengendalikan dirinya sendiri, tetapi juga memiliki yurisdiksi atas 3 kapal perang di bawah ini. 3 kapal perang ini, tepat di luar Dragon 3, membentuk busur setengah lingkaran, dijaga oleh kapal perang tingkat rendah. Seluruh kelompok kapal perang adalah sejenis dari dalam keluar, semakin kuat kapal perang pada intinya. Lompatan lubang cacing pertama dibuka, pada saat ini, Lan Xuanyu sangat merasakan kekuatan kapal perang besar ini. Ketika tutup pelindung dibuka, seluruh proses lompatan lubang cacing sangat stabil, bahkan tanpa getaran. Tidak ada bedanya dengan penerbangan normal. Meskipun tutup pelindung frigat kelas Raja Naga hanya dibuka 45%, itu tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membawa sejumlah besar kapal perang kecil di sekitarnya, termasuk kapal perang, dan melakukan wormhole melompat bersama. Di sisi induk, penutup pelindung yang lebih besar dirilis, hampir melindungi seluruh armada. Armada ketujuh adalah keseluruhan. Melihat segala sesuatu di luar jendela kapal, Lan Xuanyu hanya memiliki satu perasaan di dalam hatinya, luar biasa. Benar saja, itu adalah kekuatan pertempuran terkuat dari Federasi Douruo. Istirahat Lan Xuanyu hanya bisa di markas, meditasi dan beristirahat di kursi. Selama perang, tidak ada makanan untuk dimakan, semua orang makan krim nutrisi berenergi tinggi, bahkan Yan Xinghe, sang kapten. Ini adalah aturan armada ruang angkasa. Selama perang, bahkan komandan armada hanya bisa makan krim nutrisi. Karena salep nutrisi dapat menambah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam waktu singkat tanpa menunda waktu. 3 hari kemudian, setelah lompatan lubang cacing keempat, kecepatan armada ketujuh tiba-tiba mulai melambat. Melalui perintah dan pengamatan Yan Xinghe, Lan Xuanyu menemukan bahwa armada ketujuh, semua kapal perang di bawah peringkat bintang, termasuk kapal angkut, semuanya melewati bagian belakang armada. Seluruh armada mulai mengubah formasi. 4 kapal frigat kelas Raja Naga berbaris, dan kapal induk terbang dari pusat ke depan. 12 kapal perang berada di belakang fregat kelas Raja Naga. 3 kapal perang paling kuat membentuk formasi seperti segitiga terbang ke depan, dan semua kapal perang kecil dan kapal angkut terbang di belakang. Dididi, alarm yang keras berbunyi, dan cahaya di dalam markas menjadi lebih terang. Di layar besar di satu sisi, radar terus memperbesar dan mengeksplorasi. Yan Xinghe berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, zona tempur akan segera masuk. Semua pasukan siap bertarung. Lan Xuanyu juga melihat musuh melalui layar besar, itu adalah titik cahaya yang bersinar, terutama jelas di ruang angkasa. Galaksi Ryoma jelas juga telah menemukan terobosan armada ketujuh, tentu saja, tidak mungkin bagi mereka untuk menempatkan medan perang di dekat Pegasus, oleh karena itu, mereka memiliki 2 formasi yang jauh dari Pegasus. Jarak antara kedua belah pihak secara bertahap menyempit, tetapi Yan Xinghe, Komandan Long San, tampaknya tidak gugup. Dia berbalik dan memberi isyarat kepada Lan Xuanyu, mengatakan, Xuanyu, kamu datang. Lan Xuanyu dengan cepat berdiri dan datang ke Yan Xinghe. Di sini, di kantor pusat, semua perwira senior adalah perwira staf, perwira senior lainnya ada di pos mereka,
bukan di sisi komando. Yan Xinghe berkata dengan suara yang dalam, memperbesar. Di layar besar, gambar diperbesar, dan bentuk kapal perang dari galaksi Ryoma disajikan di layar. Yan Xinghe berkata kepada Lan Xuanyu, dalam hal teknologi kapal perang, meskipun Longma Galaksi sedang berjuang untuk mengejar ketinggalan, masih ada celah besar dengan kami. Ini juga merupakan alasan mengapa kami memiliki keyakinan mutlak di medan perang frontal untuk mengalahkan pihak lain. Bahkan jika lawan di medan perang memiliki peluang 30% untuk mengalahkan kita, kita tidak akan selalu mengizinkan kita untuk memblokir wilayah udara ke arah Federasi. Karena sumber daya, harus ada lebih banyak dari mereka. Jika kita dapat memblokir kita di medan pertempuran frontal untuk sementara waktu-waktu, mereka cenderung membangun lebih banyak kapal perang. Faktanya, kita telah terlibat dalam beberapa perang konsumsi selama bertahun-tahun. Untuk memastikan bahwa jumlah dan kekuatan kapal perang galaksi Longma tidak cukup untuk menimbulkan ancaman bagi kita. Lihat, Longma galaksi kapal perang itu seperti pasukan lain-lain. Petik 2. Lan Xuanyu sedang melihat gambar di layar lebar, ini adalah pertama kalinya ia melihat kapal perang teknologi alien. Benar saja, seperti kata Yan Xinghe, kapal perang galaksi Longma benar-benar terlihat seperti pasukan campuran. Alasan utama adalah bahwa perbedaan individu dari kapal perang mereka relatif besar. Pertama-tama, kapal perang yang dilihat Lan Xuanyu agak seperti ikan. Dari tampilan data radar, panjang kapal perang ini sekitar 300 meter. Permukaannya ditutupi dengan sisik coklat, dan sisik-sisiknya memancarkan lapisan cahaya. Halo jelas protektif. Ada 3 pasang sayap yang tersebar di atas, dan ada cahaya yang bersinar di belakang sayap. Bab 985.000 kapal. Di sampingnya, ada sekitar selusin kapal perang dengan berbagai ukuran, yang terkecil hanya seukuran kapal pengintai tingkat bintang meteor, dan panjang 300 meter sudah merupakan yang terbesar. Selusin kapal perang ini mandiri dan terkonsentrasi dalam penerbangan. Di samping mereka, ada gaya kapal perang lain, ukuran kapal perang jenis ini hampir sama, panjangnya sekitar 150 meter, ujung depannya rata dan lebar, seperti kepala palu, dan ada jet sarang lebah di atasnya. Bagian belakangnya panjang dan sempit, dan baling-balingnya diatur dari kedua sisi pinggang. Di posisi paling sentral dari armada lawan, ada 2 jenis kapal perang dengan jumlah terbesar, keduanya lebih dari 200, yang satu adalah perak dan putih, dan disajikan sebagai pesawat ulang-alik. Berbicara secara relatif, itu adalah yang paling dekat dengan kapal perang manusia. Penampilan, tetapi volumenya sepertiga lebih kecil dari kapal perang. Pada saat yang sama, mereka memiliki ukuran yang berbeda, dan bentuk keseluruhan dari kapal perang itu serupa. Jenis kapal perang lainnya berbentuk kipas, dengan sisi busur menghadap ke depan, dan bidang belakang semuanya baling-baling. Yang bisa Anda lihat adalah sisi busurnya memiliki indera yang tajam dan cahaya seperti bilah cahaya. Tunjukkan melalui. Itu juga dari berbagai ukuran, yang terbesar, dengan lebar lebih dari 200 meter, yang agak ganas. Di seberang armada ini, ada ribuan kapal dalam semua ukuran, dan jumlahnya jauh di atas armada ke-7. Tapi seperti kata Yan Xinghe, ini adalah pasukan campuran. Ada lebih dari 10 jenis kapal perang, dan mereka jelas tidak terpisah satu sama lain. Masing-masing memiliki area sendiri. Meskipun demikian, armada dalam jumlah besar seperti itu masih jauh di kejauhan, dan itu setengah tertutup untuk menutupi arah armada ke-7. Ekspresi Yan Xinghe tidak setengah bermartabat, dan dia berkata kepada Lan Xuanyu, lihat. Mereka bertarung dengan kualitas berdasarkan kuantitas. Kapal perang mereka jauh dari sama dalam hal kekuatan tempur, tetapi galaksi kuda naga kaya akan sumber daya dan kecepatan membangun kapal perang sangat cepat. Cepat, hanya saja kekuatan tempur mereka belum pernah tercapai. Namun, itu lebih daripada ketika kita berhadapan dengan kita terakhir kali. Semakin lama perang berlangsung, semakin banyak sumber daya yang kita lawan. Jadi, aku selalu berpikir bahwa semakin cepat perang melawan galaksi Ryoma dimulai, semakin baik. Petik 2. Armada kedua belah pihak berdiri diam di langit, saling berhadapan, dan sejak awal tidak memulai perang. Kapal induk besar armada ke-7 memancarkan lingkaran cahaya redup, dan cahaya biru samar mengembun di permukaan, dan dapat dengan jelas terlihat bahwa moncong besar terbuka, dan untuk sesaat, bahkan senjata di kapal induk tidak terhitung jumlahnya. Berapa mulutnya? Semua kapal perang federal memiliki sistem senjatanya terbuka penuh dan tamengnya terbuka penuh,
kapal utama dan 4 frigat kelas Raja Naga diatur berdampingan, dan di belakangnya ada kapal perang. Melihat kapal musuh yang padat di seberang, detak jantung Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi mempercepat dengan itu. Ini adalah pertama kalinya ia menghadapi pertempuran tingkat kosmik. Dalam menghadapi perang ruang skala ini, kekuatan individu tampak sangat kecil. Dia sekarang seperti anggota staf, mengikuti Yan Xinghe, mendengarkan analisis dan penjelasan Yan Xinghe tentang medan perang. Pada skala perang ruang ini, hal yang paling penting adalah melihat daya tembak. Perang ruang skala besar umumnya dilakukan di medan terbuka, terutama untuk partai yang kuat. Itu harus dipilih. Jika itu adalah sabuk meteorit atau sejenisnya di medan yang kompleks, lawan mungkin memiliki peluang, tetapi di medan terbuka, kedua belah pihak hampir memadamkan api. Setidaknya pada awal tabrakan begitu. Di depan api yang kuat, semua keterampilan salah. Itu tergantung pada intensitas energi siapa besar, yang senjatanya lebih maju. Petik 2. Jika medan yang kompleks muncul, hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan medan. Bahkan jika asteroid menutupi itu, asteroid harus dihancurkan terlebih dahulu. Yan Xinghe berkata dengan sangat jelas, tetapi dari kata-katanya, dia bisa tahu seberapa yakin dia tentang kekuatan armada ruang angkasa. Saat ini, tetapi dari perbandingan armadanya, total armada antariksa Ryoma Galaksi dapat dibandingkan dengan kekuatan ketiga armada kita. Dan pertahanan harus didesentralisasi. Alasan mengapa Federasi belum sepenuhnya diserang masih khawatir tentang puncak galaksi Ryoma. Penetrasi yang kuat, kekuatan destruktif yang kuat seperti itu benar-benar terlalu kuat, jika Anda memasuki bintang eksekutif kami, bahkan dengan satu orang, adalah mungkin untuk menghancurkan seluruh planet ini. Bahkan jika kapal perang kita dapat menghancurkannya, itu hampir ini dengan mengorbankan planet ini. Ini adalah sesuatu yang kita tidak mampu. Oleh karena itu, kita belum benar-benar menyerang galaksi Ryoma sejauh ini. Dan galaksi Ryoma juga mengetahui hal ini. Jika kekuatan puncak mereka menyerang kita planet, maka api keibuan kita pasti akan mengalir ke bintang utama mereka. Ini setara dengan memiliki senjata pembunuh di kedua sisi, dan tidak ada yang berani membalik dengan mudah. Petik 2. Di dalam Federasi, termasuk Akademi Shrek dan Tangmen, ada juga kuil perang dan menara transmisi spiritual. Semua dari mereka berkonsentrasi pada berbagai sumber daya, berharap untuk menumbuhkan kekuatan super-super, tetapi terlalu bagus untuk mencapai tingkat itu. Sulit, bahkan ibu kita membintangi, tingkat energi planet itu sendiri tampaknya tidak cukup. Oleh karena itu, tidak pernah ada orang kuat tingkat dewa super. Jika kita dapat memiliki beberapa orang kuat yang sangat saleh, tekan orang kuat teratas dari galaksi Longma, lalu, kami telah meluncurkan serangan skala penuh pada mereka. Petik 2. Lan Xuanyu tampaknya berarti sesuatu dalam kata-katanya, dia mengerti bahwa Kapten mungkin sudah tahu terobosan Paman Le ke tingkat Dewa Super. Bagaimanapun, itu dilakukan di bawah pengawasan Armada ke-7. Sudah waktunya untuk memulai. Percaya atau tidak, pihak lain tidak akan bertarung keras dengan kita sama sekali, dan akan mundur dengan stroke. Melawan pelecehan dengan kita, menunda waktu serangan kita, kata Yan Xinghe sambil tersenyum. Lan Xuanyu sedikit mengangguk, karena bagian depan tidak bisa menghentikan daya tembak kita. Ya, mereka tidak bisa menghentikannya. Bahkan jika kita hanya memiliki satu armada, kita tidak bisa memenangkan begitu banyak kapal perang dengan mereka. Tetapi mereka tidak dapat menghancurkan pertahanan kita dapat mendukung kedatangan bala bantuan. Dan tembakan artileri kita, namun, mereka dapat merobek perlindungan mereka dan membiarkan mereka terus mengurangi staf. Petik 2. Semua armada sudah siap. Lampu merah menyala, dan seluruh kabin perintah berubah menjadi merah. Alih-alih memberi perintah, Yan Xinghe menoleh ke Lan Xuanyu, dengan mengatakan, operasi kesatuan armada dilakukan oleh markas besar. Sebelum operasi gratis diperintahkan, kapal perang dan kapal perang tingkat tinggi disatukan. Lampu merah menyala. Ini berarti bahwa kapal induk telah mengambil alih kendali kapal perang kita. Petik 2. Lan Xuanyu tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran dia telah melihat dalam video sebelumnya. Selama Star Wars, ketika armada besar artileri meluncurkan serangan skala penuh, itu sangat menyatu sehingga itu adalah hasil dari kontrol simultan kapal induk. Kapten, akankah kendali ini dengan mudah dicuri oleh musuh? Tanya Lan Xuanyu. Yan Xinghe tersenyum dan berkata, tidak, setidaknya tidak dengan teknologi kosmik yang dikenal saat ini.
Karena kendali jarak jauh dari kapal perang lainnya tidak hanya melalui pita elektronik, tetapi juga melalui memori pita biologis. Keduanya bergabung satu sama lain. Sederhana dengan kata lain, itu adalah kontrol bersama kesadaran ilahi dan fluktuasi elektronik. Di sisi induk, jika Anda ingin mengontrol pihak kami, hal pertama adalah berkomunikasi dengan kami pada kode elektronik. Kode ini berubah setiap saat. Kedua, harus ada orang kuat tingkat dewa sebagai jembatan penghubung. Sense menggabungkan gelombang elektronik dengan kesadaran melalui perangkat konduksi khusus. Untuk komunikasi yang unik, belum lagi, ketika melakukan kontrol kontak internal, tutup pelindung kami sepenuhnya terbuka untuk melindungi semua gelombang elektronik eksternal, tidak mungkin untuk mencuri kendali kami. Petik 2. Lan Xuanyu sedikit mengangguk. Pada saat ini, mata Yan Xinghe tertuju pada layar lebar. Shen Sheng berkata, sudah dimulai. Benar saja, fregat kelas Raja Naga tiba-tiba mengejutkan, dan kemudian Lan Xuanyu melihat bahwa bagian luar jendela kapal ditutupi oleh sinar cahaya. Untuk sesaat, ruang itu benar-benar tidak terlihat melalui lubang kapal, dan hanya cahaya yang dibanjiri. Bab 986 Perang dimulai. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat ke samping layar lebar. Proyeksi panorama di medan perang menunjukkan bahwa dengan kapal induk sebagai pusatnya, 4 kapal frigat Raja Naga dan 12 kapal perang kelas God of War, artileri sepenuhnya terbuka, dan pancaran senjata pemandu jiwa besar seperti bajak menyapu gua, menyerang musuh di seberang. Berlindung, sisi yang berlawanan juga menyala pada saat yang sama, dan ribuan kapal perang meletus dalam berbagai warna cahaya, juga menembaki sisi federal. Mirip dengan apa yang telah dinilai oleh Yan Xinghe sebelumnya, kapal perang di sisi yang berlawanan tidak dapat memblokir tembakan artileri di sisi armada ke-7, dan kapal perang meledak terus-menerus. Lingkaran halo, tetapi tidak ada sinar musuh yang bisa masuk ke dalam jangkauan perlindungan. Dalam deru keras, suara tidak dapat ditransmisikan ke bagian dalam kapal perang, tetapi getarannya bisa, bahkan dengan perlindungan penutup pelindung, Long San masih dalam kejutan konstan. Lan Xuanyu mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Konfrontasi langsung yang murni ini luar biasa dan kuat. Tapi di dalam hatinya, dia sebenarnya tidak suka pertarungan semacam ini. Tidak ada taktik sama sekali dalam jenis pertempuran ini, yaitu bertarung dengan keras, saling bertabrakan, saling membombardir, dan menang dengan artileri. Kapten, apakah kamu tidak memiliki taktik untuk bertarung di ruang terbuka? Lan Xuanyu bertanya dengan ragu. Yan Xinghe berkata, taktik bukan tanpa. Hanya saja ketika perisai kita cukup kuat sehingga pihak lain tidak dapat menembus pertahanan kita, lalu, apa gunanya taktik? Bahkan jika mereka pergi di belakang kita, mereka masih tidak bisa mematahkan. Nyalakan pertahanan kita. Untuk armada luar angkasa, mengapa kapal induk sangat penting bukan karena kekuatan serangannya. Yang paling penting adalah perlindungan. Anda menemukan bahwa tidak, kapal induk tidak memiliki jenis senjata utama yang sangat kuat. Faktanya, ini bukan tanpa peralatan, tetapi itu tidak akan mudah digunakan, dan mengkonsumsi terlalu banyak energi. Semua energi ditempatkan pada perlindungan. Tutup pelindung keseluruhan armada yang dibentuk dengan kapal induk dan 4 kapal frigat kelas Raja Naga sebagai inti, bahkan jika itu adalah dewa super yang kuat tidak bisa terburu-buru. Disinilah kita yang paling kuat. Jadi, Galaksi Ryoma Galaksi datang dengan rencana untuk hancur dari dalam. Petik 2. Lan Xuanyu tahu bahwa disintegrasi internal yang dia katakan pastilah Long Yuanjing. Pada saat ini, kelompok kapal perang Galaksi Longma yang berlawanan berubah, dan ribuan kapal perang dengan cepat bubar, seperti kantong besar, dikelilingi oleh armada ke-7. Di babak penembakan sebelumnya, setidaknya lebih dari 30 kapal perang besar hilang di sisi yang berlawanan. Ini karena jarak antara kedua pihak begitu jauh sehingga kekuatan artileri tidak dapat sepenuhnya dikerahkan. Armada ke-7 bergerak maju perlahan, mempertahankan kekuatan artileri dan terus menembak ke depan dan di kedua sisi. Seperti yang dikatakan Yan Xinghe, serangan armada Galaksi Longma tidak bisa mematahkan pertahanan armada ke-7, yang juga membuat perang ini terlihat membosankan, sepertinya itu adalah konsumsi yang terus-menerus. Yan Xinghe tersenyum dan berkata, sekarang lihat apakah mereka bisa menanggungnya. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang tahan? Yan Xinghe berkata, tidak dapat menerima kredit yang tidak Anda butuhkan. Saat ia berkata, ia juga menunjuk bintang di bahu Lan Xuanyu. Mendengar ini darinya, Lan Xuanyu tiba-tiba mengerti. Jelas,
Federasi punya rencana untuk Long Yuanjing. Ini secara khusus ditujukan satu sama lain. Jika lawan menggunakan taktik Long Yuanjing yang sesuai saat ini, itu berarti bahwa taktik itu akan diekspos. Armada ruang angkasa tidak tahu apakah itu bisa memuaskan selera masing-masing. Bagaimana jika mereka menahan? Tanya Lan Xuanyu. Yan Xinghe berkata, menurut data yang diperoleh dari penyelidikan kami, Galaksi Longma memiliki sekitar 3.000 kapal perang. Ada lebih dari 1.000 kapal perang di sini. Masih ada sebagian besar dari mereka. Cabangnya ada di sekitar galaksi. Satu armada tidak cukup. Apakah masih ada 2 sayap di belakang dan 2? Daya tarik dari 3 armada luar angkasa harus cukup. Mereka sebenarnya tidak ingin melawan kita begitu awal. Mereka berharap kita telah mengembangkan Long Yuan Star lebih lama dan dapat lebih mengandalkan Long Yuan Jing digunakan sebagai sumber listrik. Hanya dengan cara ini akan lebih banyak kapal perang dilengkapi dengan Long Yuan Jing. Pihak lain benar-benar berani memikirkannya, dan itu hampir berhasil. Petik 2. Artileri di medan perang mulai menjadi jarang. Alasannya sangat sederhana. Kapal perang galaksi Ryoma telah memperluas ruang lingkup pengepungan, dan telah pecah dari serangan artileri armada ke-7. Armada ke-7 sama sekali tidak peduli dengan mereka, dan terus terbang ke depan, target masih arah Pegasus. Lagi pula, Lan Xuanyu adalah siswa paling berprestasi di Departemen Komando Star Wars di Shrek College. Di bawah penjelasan Yan Xinghe, ia pada dasarnya memahami rencana tempur armada ke-7. Tidak heran Yan Xinghe tampak begitu santai. Taktik ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa pihak lain mengetahui konspirasi terbesar pihak lain, tetapi pihak lain mengira konspirasi itu berhasil. Yan Xinghe melirik komunikator pemandu jiwanya, armada ketiga dan kelima seharusnya sudah mulai beroperasi. Bagi pihak lain, kesempatan akan segera datang. Naga 3, Naga 3. Panggilan rendah datang dari komunikator. Naga 3 ada di tempat, Yan Xinghe melangkah maju ke posisi komandonya. Layar besar menyala, dan wajah komandan armada ke-7, Jenderal Bailing, muncul di layar lebar. Armada ketiga dan kelima sudah saling menghubungi. Mereka siap untuk mengimplementasikan rencana Yuanjing. Ya, Yan Xinghe memberi hormat. Dia tidak menjelaskan kepada Lan Xuanyu lagi, tetapi memberi perintah terus-menerus. Semua mesia ruang angkasa dan pesawat ruang angkasa siap untuk berperang. Yuanjing berencana untuk memulai dan melaporkan reaksi zona induksi kapan saja. Mata Lan Xuanyu tertuju pada gambar holografik. Pada saat ini, kapal perang lokal pada dasarnya mengepung armada ke-7 dengan cara pengepungan, tetapi mereka mempertahankan jarak yang sangat jauh, dan tidak memasuki jangkauan armada ke-7. Terbang ke depan. Sebenarnya, pengepungan semacam itu tidak ada artinya dari sudut pandang taktis normal, seperti halnya pengawalan. Selama armada ke-7 memasuki lompatan angkasa, pengepungan secara alami akan diangkat. Pada saat ini, setiap kapal perang armada ke-7 memiliki ruang logam terpisah. Di dalam ruangan, ada mesin kecil, dan di dalam setiap mesin, ada bentuk besar dan kecil Long Yuanjing. Ada beberapa Long Yuanjing skala besar, bahkan Lan Xuanyu belum melihat. Sangat dangkal, lampu menyala, memancarkan kecemerlangan yang menawan. Energi kristal Long Yuan internal terus-menerus keluar, seperti selalu menyediakan sumber energi. Dan energi yang terpisah ini bertemu melalui saluran khusus dan ditransmisikan ke tempat yang tidak diketahui. Sistem ini disebut sistem konduksi penyaringan energi oleh para ilmuwan Federasi Douluo. Sebelumnya, keberadaannya digunakan untuk menguji intensitas energi inti dari sumber sirkulasi positif monomer. Setelah masalah Long Yuanjing pecah, para ilmuwan di dalam Federasi mengirim benda ini ke armada utama setelah konsultasi mendesak. Peran mereka sangat sederhana, yaitu menjaga Long Yuanjing dalam keadaan melepaskan energi. Dan kondisi ini seperti digunakan sepanjang waktu. Kesadaran ilahi naga celestial pertama Tianlongxing bahkan lebih kuat, dan pada saat yang sama menyebarkan kesadaran ilahi ke dalam begitu banyak sumber kristal naga, ia hanya dapat merasakan status kristal sumber naga ini dari jarak jauh, dan dapat melakukan manipulasi paling sederhana pada mereka. Seperti Lan Xuanyu ketika mereka menemukannya terakhir kali, itu karena eksposurnya terlalu jelas. Selain itu, tempat itu adalah basis di mana Long Yuanjing diproduksi, dan ada divisi Tianlong yang ditempatkan. Ini adalah tembakan yang kurang ajar terhadapnya. Setelah penelitian di dalam Federasi dan dengan banyak pemain kuat, tidak mungkin bagi Tianlong untuk menjadi lebih kuat, dan tidak mungkin untuk merasakan situasi nyata di sekitar setiap kristal sumber naga di bintang-bintang.
Lan Xuanyu mereka pasti baru saja terganggu olehnya. Bab 987, Yuanjing berencana untuk memulai. Oleh karena itu, selama semua Long Yuanjings berfungsi normal dan melepaskan energi secara normal, mereka tidak akan menyebabkan kecurigaan Tianlong. Hanya dengan cara ini, pada saat yang sama, melalui penyaringan energi dan sistem konduksi, energi di dalam Long Yuanjing juga dapat dipisahkan dan digunakan, sehingga tidak akan disia-siakan. Pemisahan ini adalah energi murni, dan kekuatan spiritual Tianlong tergantung pada Long Yuanjing untuk eksis. Oleh karena itu, sejak saat ini, Federasi telah melakukannya, energi Long Yuanjing masih digunakan, dan bahkan penambangan Long Yuanjing tidak berhenti sama sekali, tetapi telah meningkatkan penambangan. Hanya setelah penambangan, Long Yuanjing akan diangkut ke bintang sumber daya untuk pemisahan dan penyaringan energi. Bentuk penyimpanan energi murni. Karena itu, meskipun sudah lebih dari 2 bulan sejak ditemukannya perang ini, Federasi Douluo telah diatur secara intensif selama lebih dari 2 bulan. Tapi dia tidak bisa menunggu terlalu lama untuk menghindari tertangkap oleh Tianlong, jadi dia memilih untuk menyerang saat ini. Ketiga, kelima, dan ketujuh, 3 armada ruang angkasa diluncurkan pada waktu yang sama, dan rencana Yuanjing secara resmi diluncurkan. Pada saat ini, tidak hanya armada ketujuh yang dalam keadaan dikelilingi oleh jarak yang jauh, tetapi juga situasi armada ketiga dan kelima. Semua orang menunggu, dan galaksi Ryoma juga menunggu kesempatan untuk memulai bersama. Apa Lan Xuanyu tidak tahu adalah bahwa untuk perang ini, kuil perang keluar, dan Akademi Shrek, Menara Roh, dan Tangmen juga memiliki sejumlah besar orang kuat yang dimobilisasi ke dalam 3 armada dan masuk secara rahasia. Penjaga di setiap ruang logam tempat Long Yuanjing disimpan. Tekad perang yang dilakukan oleh Federasi Douluo jauh melebihi harapan galaksi Horse Dragon. Senyum di wajah Yan Xinghe telah menghilang dan menjadi serius. Dia memegang komunikator di tangannya dan meletakkannya di telinganya, menunggu dengan tenang. Melihatnya, setengah jam telah berlalu. Tembakan artileri dari kedua belah pihak hanya sesekali diluncurkan, tetapi perang tidak sepenuhnya diluncurkan. Pada saat ini, wajah Yan Xinghe berubah dan tiba-tiba berteriak keras, matikan thruster dan matikan pelepasan energi yang ditetapkan. Penutup pelindung ditutup 70%. Matikan sistem pencahayaan yang ditetapkan dan hanya simpan proyeksi holografik. Tiba-tiba, cahaya di seluruh markas redup, dan kapal perang Naga 3 sedikit bergetar, dan kecepatan mulai melambat. Seperti yang dapat dilihat dari gambar holografik, lampu baling-baling di belakang kapal perang tiba-tiba bertemu. Hanya sebagian permukaan kapal perang yang dilepaskan energinya, dan cahaya itu berkedip-kedip. Selain itu, apa yang dapat dilihat melalui proyeksi holografik adalah bahwa seluruh armada ketujuh tiba-tiba menjadi kacau, banyak jet utama di kapal perang dimatikan, tetapi beberapa tidak dimatikan. Untuk sementara, kapal perang tidak bisa lagi disejajarkan, dan beberapa bahkan bertabrakan. Redaman lampu penutup pelindung keseluruhan. Untuk sementara waktu, itu telah berantakan. Di ruang penyimpanan kristal sumber setiap kapal perang, semua kristal sumber naga hampir padam pada saat yang sama, dan energinya tidak lagi dilepaskan. Orang kuat yang dijaga oleh ruang penyimpanan Yuanjing semua menatap Long Yuanjing di depan mereka dengan kuat dan merasakan perubahan mereka. Armada dalam kekacauan, dan kelompok kapal perang Longma Galaksi yang jauh menyerbu dan terbang dari segala arah menuju sisi ini. Paket kristal sumber dibuka secara resmi. Ini adalah paket sumber kristal milik Galaksi Longma, dan juga paket sumber kristal milik Federasi Douluo. Melihat kapal perang musuh semakin dekat, di kapal perang milik Ryoma Galaksi, cahaya di sekitar moncong senjata utama semakin kuat dan kuat, jelas mengisi ulang. Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi berkata kepada Yan Xinghe, "Kapten, apakah itu terlalu banyak untuk memikat musuh? Pertahanan kita mungkin sudah terlambat untuk dibuka. Bahkan jika kita bisa menembakkan kanon jiwa, tetapi jika perlindungannya sudah terlambat untuk dibuka, itu mungkin akan lawan kehilangan kedua belah pihak. Pengisian penutup pelindung membutuhkan waktu, dan itu hanya dapat dibuka secara maksimal ketika ada cukup waktu untuk menghasilkan efek perlindungan terkuat." Yan Xinghe meliriknya, senyum aneh di wajahnya, "Kamu terlalu kecil untuk melihat kami konspirator." Semakin dekat dan dekat, saya melihat bahwa kapal perang Galaksi Dragon Horse akan memasuki jangkauan serangan. Saat itu, nyala api tiba-tiba menyala pada proyeksi holografik. Ya, nyala api. Itu adalah kapal perang musuh yang relatif maju. Tiba-tiba meledak tanpa alasan.
Dan nyala api yang meledak itu seperti sebuah sumbu. Pada saat berikutnya, kembang api yang indah itu meledak seperti karangan bunga di luar angkasa. Big Bang mengerikan itu menyelimuti sejumlah besar kapal perang galaksi Ryoma hampir secara instan. Dapat dilihat dari proyeksi holografik bahwa pusat armada ketujuh adalah pusat, dan sekitarnya berada di bawah jarak batas serangan artileri. Ledakan mengerikan itu meledakkan sejumlah besar kapal perang Ryoma galaksi dalam sekejap. Ledakan itu terlalu keras, dan untuk sesaat, tidak mungkin untuk melihat berapa banyak kerusakan yang dimiliki kapal perang galaksi Longma. Hancurkan Long Yuanjing. Tutup pelindungnya sepenuhnya terbuka dan pendorongnya terbuka penuh. Yan Xinghe langsung memesan. Pada saat yang sama, wajah Jenderal Bai Ling muncul lagi di layar besar komunikator. Setiap pasukan bertarung dengan bebas. Naga 3 diterima, dan Naga 3 menyerang. Dari layar holografik, dapat dilihat bahwa 4 frigat kelas Raja Naga pertama kali bertindak. Semua api ekor yang padam dinyalakan, dan penutup pelindung dinyalakan kembali. Kapal frigat kelas Raja Naga mengambil 3 kapal perang kelas Ares, serta sejumlah besar kapal serba kelas dan kapal pengintai bintang meteor, dan terbang ke satu arah. Keempat frigat hanya terbang ke 4 arah, tetapi kapal induk tidak bergerak, duduk di tengah. Lan Xuanyu akhirnya melihat senjata utama dari kapal induk. Di bagian depan kapal induk, celah besar perlahan-lahan dibuka. Itu adalah moncong datar dengan lebar lebih dari 300 meter. Yang besar di kapal induk bola menyala. Moncong senjata utama mulai mengumpulkan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menunjukkan bahwa itu berwarna putih, kemudian kuning, dan secara bertahap berubah menjadi oranye. Ketakutan dari lubuk hati saya muncul. Di garis pertahanan tempat senjata utama diarahkan, tidak ada kapal perang armada ketujuh yang terbang. Lihatlah senjata paling kuat di federasi kita, yang cukup untuk menghancurkan senjata tingkat planet. Dalam situasi saat ini, itu hanya perlu mengerahkan hingga 30% dari kekuatannya. Tidak perlu mengisi terlalu lama. Ketika Yan Xinghe menjelaskan kepada Lan Xuanyu, cahaya oranye merah meledak, dan cahaya datar menutupi area itu dalam sekejap, dan kemudian kapal induk menyapu perlahan. Sepertiga dari lingkaran yang melingkari, tersapu olehnya. Dalam jarak itu, apakah itu adalah tembakan artileri yang sebelumnya meledak atau kapal perang dari Dragon Horse Galaxy? Setelah cahaya oranye merah menyapu, seolah-olah itu tidak pernah muncul, itu langsung memadamkan aura sebesar sepertiga. Lan Xuanyu tiba-tiba merasakan semacam mati lemas. Dia mengerti mengapa Yan Xinghe akan mengatakan bahwa 30% dari kekuatan sudah cukup, karena 30% dari kekuatan sudah cukup untuk menghapus semua kapal perang musuh ke arah ini. Pada saat ini, keempat armada yang dipimpin oleh fregat sudah bergegas ke 4 arah lainnya. Api artileri yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir. Dari Big Bang sebelumnya, plus peluncuran senjata utama. Itu dalam periode waktu yang singkat ini bahwa hampir 1000 kapal perang galaksi Ryoma dihancurkan oleh hampir setengahnya. Tidak ada keraguan bahwa saldo kemenangan telah dimiringkan. Lan Xuanyu terkejut dan tak bisa berkata-kata. Dan mata Yan Xinghe menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Ini adalah hadiah yang kami berikan kepada galaksi Longma, tidak hanya di pihak kita, tetapi juga pada armada ketiga dan kelima. Mereka memberi kita Long Yuan Jing, kami akan memberi mereka sumber rencana Jing. Xuanyu, apakah Anda ingin tahu apa yang terjadi sebelumnya? Petik 2. Emosi Yan Xinghe jelas sedikit bersemangat pada saat ini, bahkan baginya, ini juga merupakan kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lan Xuanyu mengangguk dengan cepat. Bab 988, Tianlong, Tianma. Yan Xinghe berkata, ingat perintah yang baru saja saya keluarkan. Semua mekanisme ruang angkasa dan pejuang sudah siap. Itu sebenarnya sudah memerintahkan mereka untuk menyerang. Mereka semua memiliki lukisan hantu, dan mereka mengorbankan kecepatan sebanyak mungkin. Selanjutnya, tutupi diri Anda dengan yang terbaik. Chat terbaru ini, selama Anda tidak membawanya ke pertempuran. Bahkan radar utama kita sendiri sulit ditemukan. Meskipun ini akan menghabiskan banyak energi, itu tidak bertahan lama. Tapi itu sudah cukup mereka membawa rudal antimateri yang juga dilukis dengan hantu, atau ranjau darat antimateri, mereka telah membawa barang-barang ini dan terbang bersama kami. Ketika armada mandek, mereka akan melepaskan ranjau ruang angkasa hantu ini di udara, dan kemudian dengan cepat kembali. Jadi, Anda tidak memperhatikan bahwa radar kami benar-benar responsif sekali, dan itu adalah respons mereka terhadap kembalinya. Kemudian,
Musuh melemparkan dirinya ke jaring dan secara alami mengenai ranjau yang kami pasang. Distrik, jelas, kami berhasil. Bagi Anda, ini juga merupakan pencapaian besar, dan kami tidak dapat melakukannya tanpa berita yang Anda bawa kembali. Adalah seperti sukses besar. Kemenangan tersebut juga menegaskan kredit Anda sebelumnya. Petik 2. Setelah mendengarkan cerita Yan Xinghe, Lan Xuanyu tiba-tiba menyadari. Tidak diragukan lagi ini adalah hidangan besar yang disiapkan oleh Federasi Douluo untuk Galaksi Ryoma. Pesta ini benar-benar kaya. Setengah dari kapal perang telah dimusnahkan, dan pengejaran armada ke-7 pasti akan membutuhkan lebih banyak kapal perang. Pegasus. Dalam deru keras, boom, seluruh ruangan yang terbuat dari batu khusus telah benar-benar direduksi menjadi abu. Wajah Tianlong pucat dan pucat. Pada saat ini, ia berubah menjadi sosok humanoid, mengenakan jubah putih. Di kedua mata, 6 murid berkontraksi dengan keras. Di sekitarnya, dalam ledakan sebelumnya, banyak galaksi-galaksi naga yang kuat diangkat keluar. Hanya seorang pria yang ramping dan tampan berdiri di sampingnya. Pada saat ini, wajahnya memerah. Tianlong, kamu harus memberi saya penjelasan. Apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi? Mengapa ketiga pihak dikalahkan? Pria tampan itu hampir meraung dan meraung. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ini adalah jebakan dari Federasi Douluo. Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka bisa tahu? Tianlong menggeram, karena muridnya di setiap mata berkontraksi seperti titik jarum. Pria tampan itu menatapnya dengan dingin, apakah kamu tahu apa artinya ini? Kekuatan yang telah kita kumpulkan secara bertahap telah hilang begitu banyak. Kamu terikat tugas. Tianlong tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan dingin. Tianma, apakah itu berarti sekarang? Yang paling penting sekarang adalah memulihkan kerugiannya. Aku pasti akan memulihkan kerugian yang telah kusebabkan. Aku akan pergi ke depan sekarang. Saat dia berkata, tubuhnya melayang ke udara. Tetapi pada saat ini, tubuh Tianma membentang, dan di langit, sepasang sayap putih besar menutupi langit dan menyebar, dengan kaku menghalangi jalan Tianlong. Boom! Dua kekuatan teror bertabrakan, dan dunia berubah warna dalam sekejap, dan suram dan gelap. Kamu memberi jalan, mengapa menghentikanku? Tianlong berkata dengan dingin, hatimu berantakan, itu belum mencapai titik merobek wajahmu. Jika kau menembak, lawan akan menembak ke planet kita, dan Pegasus akan menanggung beban terbesar. Kau telah membuat kesalahan besar. Mulai sekarang, pertempuran galaksi akan diperintahkan olehku. Ambil alih. Anda segera kembali ke Draco untuk menghentikan tenaga kerja dan berperang melawan invasi Federasi Douluo yang akan datang. Sembunyikan semua fasilitas penting yang dapat disembunyikan. Nanti saya akan meminta tenaga, kita harus pergi ke Federasi Douluo untuk melakukan perjalanan. Kali ini menderita ya, tapi kerugiannya harus diminimalkan. Petik 2. Pupil Tianlong sedikit membesar, menatap Tianma di depannya, napasnya tenang, dan alisnya berkerut. Kenapa tidak pergi sekarang? Tianma berkata dengan suara yang dalam, negosiasi juga membutuhkan waktu, bahkan jika itu didasarkan pada Anda dan saya, itu juga akan membutuhkan waktu untuk mengejar ketinggalan. Dengan waktu ini, pihak lain akan dapat memukul kami terlalu banyak. Biarkan armada kami lebih dulu menarik pergi ke Draco dan Pegasus, dan jaga 2 bintang utama. Adapun planet-planet lain, abaikan mereka untuk sementara. Biarkan mereka tetap sekencang mungkin dan tutupi sebanyak mungkin. Pertama mengatur hal-hal internal, kita akan pergi berperang Ibu Bintang Federasi. Petik 2. Mata Tianlong sedikit menyipit, dan cahaya di sekitar tubuhnya jelas redup. Apakah Anda ingin meminta bantuan Ibu Crimson? Tianma mengerutkan kening, orang itu terlalu gila. Jangan bekerja sama dengannya sampai itu menjadi pilihan terakhir. Meskipun Federasi Douluo adalah ancaman, kita masih bisa mengalahkannya jika kita punya cukup waktu. Tetapi jika Ibu Crimson memasuki galaksi Dragon Horse, saya khawatir sulit untuk menyingkirkannya lagi. Bekerja dengannya seperti mencoba bersembunyi dari harimau. Petik 2. Yah, mari kita bicarakan dulu. Lakukan apa yang kamu maksudkan dulu. Aku akan kembali ke Dragon Star. Kali ini, tanggung jawab ada padaku. Aku mungkin tahu bagaimana itu bocor. Semut-semut itu tidak mati. Cahaya dingin meledak ke mata Tianlong, dan wajah aslinya muncul di benaknya. Cahaya dan bayangan berkelap-kelip, dan naga itu terbang ke arah lain di langit. Sayap-sayap besar itu juga menyatu, dan akhirnya berubah menjadi cahaya,
bersembunyi di belakang Tianma. Tianma jatuh dari udara tipis. Pada saat ini, banyak naga dan galaksi yang kuat telah disatukan. Tianma berkata dengan suara yang dalam, menurut pesanan saya, semua armada akan mundur di dekat Tian Maxing dan Tian Longsing. Mundur dengan biaya berapapun dan jangan bertengkar satu sama lain. Booming, sebuah kapal perang galaksi Ryoma meledak di bawah tembakan artileri Ryuzan yang kuat. Ini sudah kapal perang musuh ketujuh yang dikalahkan oleh Longsan. Dalam hal efektivitas tempur, kapal perang galaksi Ryoma memang tidak baik, tetapi pada saat ini mereka telah sepenuhnya tersebar dan melarikan diri dari medan perang dengan semua kekuatan mereka. Pejuang pemandu jiwa dan mesia ruang angkasa telah dikirim, terutama untuk melibatkan musuh dan menciptakan waktu untuk kekalahan mereka sendiri. Namun, ketika lawan bersikeras melarikan diri, efek pengejaran armada ketujuh secara bertahap melemah. Meskipun kapal perang galaksi Ryoma kurang efektif, upaya untuk melarikan diri masih belum lemah. Ini banyak berhubungan dengan fakta bahwa mereka tidak saling memiliki, tidak ada masalah untuk bertarung melawan angin. Begitu mereka memasuki angin sakal, pikiran pertama mereka adalah melindungi diri mereka sendiri. Karena itu, ketika rudal antimateri mulai meledak dalam skala besar dan menghancurkan sejumlah besar kapal perang, banyak kapal perang galaksi Dragon Horse memilih untuk berbalik dan berlari. Tidak ada ide untuk terus bertarung. Oleh karena itu, meskipun armada ketujuh mengejar di tempat pertama, itu hanya memusnahkan 10% dari musuh. Terus mengejar, dan jarak ke kapal induk terlalu jauh. Namun demikian, ini masih merupakan kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Armada ketiga dan kelima juga menerima kabar baik, dan mereka juga memusnahkan hampir setengah dari musuh. Di 3 medan perang, total lebih dari 1.300 kapal perang Ryoma galaksi hancur, yang jelas merupakan kerugian besar. Hal yang paling ditakuti tentang pasukan koalisi Ryoma galaksi adalah kekalahan. Setelah dikalahkan, semua pihak pertama-tama berpikir bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Armada ketujuh bergabung kembali dan langsung menuju kedalaman galaksi Ryoma. Pada saat yang sama, kapal pengintai bintang meteorologi menyerang ke segala arah untuk melakukan pengintaian penuh. Setelah menembus pertahanan lawan, galaksi Ryoma tampaknya telah membuka pintu ke Federasi Douluo, dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk memblokir pengintaian. Long Yuanjing, yang hampir membawa bencana Federasi Douluo ke puncak, akhirnya menjadi sarana tindakan balasan, dan pertempuran pun terjadi. Biarkan Federasi Douluo melemahkan kekuatan musuh dan menduduki inisiatif di medan perang. Ini adalah pentingnya kecerdasan. Jika Lan Xuanyu tidak menemukan konspirasi yang mengerikan, situasi saat ini mungkin telah terbalik. Armada tiba-tiba kehilangan sebagian besar sumber dayanya dan dikepung oleh ribuan kapal perang musuh, yang pastinya akan menjadi bencana yang menghancurkan. Bab 989, Operasi Pendaratan. Pengaruh yang ditimbulkan oleh insiden Long Yuanjing sangat besar. Misi Doutian dari Lan Xuanyu diberi penilaian 8 tingkat, yang tentu saja layak. Bahkan evaluasinya agak rendah. Tentu saja, pahala ini seharusnya lebih pada Nana. Tanpa penyelamatan Nana, mereka tidak mungkin selamat dari avatar Tianlong. Long San komen. Yan Xinghe berjalan turun dari podium, melepas mantel militernya, dan meregangkan tubuhnya. Wajahnya penuh senyum. Kemenangan besar ini benar-benar terlalu penting bagi Federasi Douluo. Hilangnya armada ketujuh sangat minim. Tidak ada keraguan bahwa langkah selanjutnya adalah penjarahan sumber daya. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, meskipun tidak mungkin untuk benar-benar mengalahkan galaksi Ryoma, manfaatnya pasti tidak kurang. Xuanyu, saya berterima kasih kepada semua prajurit. Terima kasih. Tanpa penemuan Anda, kemungkinan kita sekarang dikalahkan, Yan Xinghe berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lan Xuanyu. Inilah yang harus kita lakukan, kata Lan Xuanyu cepat. Meskipun mereka tidak benar-benar pergi ke medan perang kali ini, mereka berada di markas Long San dan menyaksikan Yan Xinghe memimpin kapal perang Long San di medan perang. Proses ini benar-benar terlalu membantu untuk akumulasi pengalaman mereka. Lan Xuanyu dengan hati-hati mengamati setiap perintah yang dikeluarkan oleh Yan Xinghe. Ada hampir 40 kapal perang di bawah komando Long San, tetapi di bawah komandonya, dia seperti seorang komandan. Perintah utama adalah kapal perang, dan kemudian perintah tersebut dikirimkan melalui kapal perang. Telah memusnahkan sejumlah besar kapal perang, dan sejauh mungkin untuk memastikan bahwa pasukan lokal telah mengurangi kerugian.
Lan Xuanyu menemukan bahwa perintah kapal perang besar seperti itu sama sekali berbeda dengan kapal perang kecil dan menengah. Sebagai contoh, peluncuran senjata utama dari kapal perang Naga 3 sering bukan untuk membunuh musuh, tetapi untuk pembagian strategis medan perang, perlindungan pasukan ramah, dukungan dari teman, dan sebagainya. Perintah Yan Xinghe tidak terlihat rumit, tetapi itu memberinya perasaan kontrol terhadap penonton. Duduk di tengah, jangan khawatir. Alih-alih mengurangi keuntungan, dan lindungi kapal perang Anda sendiri sebanyak mungkin tanpa kehilangan. Jenderal seperti itu pasti akan dicintai oleh para prajurit. Semua orang ingin membuat prestasi, tetapi tidak ada yang mau berkorban secara membabi buta. Benar-benar benar bahwa Yan Xinghe bisa menjadi penguasa fregat Raja Naga pada usia ini. Melihatnya memimpin perang ini, biarkan Lan Xuanyu belajar banyak. Yan Xinghe melambai ke Lan Xuanyu, memberi isyarat kepada mereka untuk mengikuti, dan kemudian berbalik dan berjalan keluar dari markas. Seven Lan Xuanyu bergegas untuk mengikuti. Yan Xinghe membawa mereka ke tempat peristirahatan eksklusif perwira senior di belakang markas, dan seseorang segera membawa minuman, makanan, dan buah-buahan. Yan Xinghe memberi isyarat kepada ketujuh orang itu untuk duduk dan tersenyum. Bagaimana perasaanmu tentang pertempuran ini? Berbahaya. Oh, itu tidak benar, bijak. Itu bijak. Qian Lei berseru, tetapi setelah dia mengatakannya, dia menyadari itu salah dan dengan cepat mengubah pikirannya. Yan Xinghe tersenyum dan berkata, ya, memang benar untuk mengatakan bahwa itu berbahaya. Di medan perang, selalu maha kuasa. Moralitas dan sejenisnya apa yang pertama kali harus bertahan hidup agar masuk akal. Hidup adalah yang pertama di medan perang. Satu misteri adalah bahwa hanya ada satu kemungkinan jika Anda hidup. Jika Anda mati, Anda tidak akan memiliki apa-apa. Petik 2. Ketika dia berkata, matanya beralih ke Lan Xuanyu, apakah Anda pikir operasi kami agak konservatif? Lan Xuanyu berkata, tidak konservatif. Kami dapat memastikan bahwa kerugian kami sekecil mungkin, yang juga sangat masuk akal dengan alasan sudah menang banyak. Yan Xinghe melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada yang akan terlalu suka berperang. Jika mereka bisa mengambil sejumlah risiko dan mendapatkan banyak pahala, semua orang akan rela. Karena mereka memilih untuk bergabung dengan tentara, mereka semua memiliki kebangkitan ini. Tapi risiko tidak boleh buta. Pertama-tama, kita harus memiliki penilaian yang sangat jelas pada kekuatan musuh dan musuh. Petik 2. Jangan melihat keruntuhan koalisi Ryoma Galaksi, atau bahkan kegagalan pasukan, tetapi pada kenyataannya, kekuatan tempur individu mereka sangat kuat. Mampu menjadi bagian dari koalisi, itu adalah ras pertempuran utama galaksi Ryoma. Anda mungkin baru saja gagal melihat dengan jelas. Ini hanya makhluk yang kuat. Mereka memiliki semua jenis kemampuan aneh, dan kekuatan tempur individu mereka sangat kuat. Pembagian jiwa kita sulit untuk melawan yang kuat di antara mereka. Jika kita membagi pasukan kita dan membiarkan kapal perang kecil kita mengejar, itu sangat mungkin itu akan menjadi kontraproduktif, dan akan ada pengorbanan yang tidak perlu. Petik 2. Kami telah memasuki galaksi Longma sekarang, dan Anda tentu tidak dapat menebak apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Pertama-tama kami ingin menghancurkan pangkalan militer dan instalasi militer galaksi Longma, sambil menjarah semua sumber daya yang dapat ditemukan. Pada saat yang sama, kami hanya dapat menargetkan 5 karena armada kami hanya dapat dibagi menjadi 5 bagian paling banyak, dan jaraknya tidak terlalu jauh. Dalam keadaan normal, hanya 4 bagian saja. Ini dilakukan untuk berjaga-jaga melawan para pemain top kuat dari Dragon Horse Galaxy. Setidaknya fregat kelas Dragon King dapat mengancam keberadaan mereka. Dalam Star Wars, sebenarnya ada banyak aturan yang tidak diucapkan. Kami telah menghadapi galaksi Horse selama bertahun-tahun. Situasi ini telah terbentuk. Misalnya, kita tidak akan pernah menggunakan senjata utama dari kapal perang di atas kapal perang untuk membombardir planet ini. Dan galaksi Horse Dragon kekuatan-kekuatan besar Amerika Serikat tidak akan menyelinap ke dalam federasi. Keduanya setara dengan senjata strategis, kecuali jika mereka benar-benar hancur berantakan, mereka tidak akan melakukannya, bahkan jika sedang dalam proses penghancuran dan penjarahan. Sementara itu, kita tidak akan merusak planet-planet itu sepenuhnya. Kita hanya akan menargetkan permukaan. Menghancurkan planet sumber daya tidak baik untuk kita, dan itu akan benar-benar membuat marah kekuatan galaksi Longma. Kecuali jika satu pihak memiliki keyakinan untuk menghancurkan pihak lain, kalau tidak, tidak ada yang akan dengan mudah mengangkat meja.
Ini adalah aturan yang tak terucapkan. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk, dan dia benar-benar melihat beberapa petunjuk dari pertempuran sebelumnya. Meskipun armada ketujuh memenangkan kemenangan besar berdasarkan perangkap, mereka masih bisa melihat bahwa mereka masih agak takut. Dengan kata lain, ini adalah pertempuran untuk melemahkan lawan, bukan untuk benar-benar menyerang galaksi Longma. Setelah hasil strategis, armada federal akan mundur. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu tidak bisa menahan cemberut. Kapten, bagaimana menurutmu? Apakah kita selalu berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan Longma Galaksi? Yan Xinghe menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Lihat Weizi, katakan padaku pendapatmu. Lan Xuanyu berkata, jika acara Long Yuanjing benar-benar digantikan oleh Longma Galaksi, mereka mungkin akan memulai perang skala penuh melawan kami. Sekarang kami menggunakan kesempatan ini untuk mengalahkan hampir setengah dari kekuatan tempur mereka, tetapi tidak ada gagasan perang skala penuh. Ini berarti bahwa kita tidak siap untuk berkembang sepenuhnya bersama mereka. Petik 2. Yan Xinghe mengangguk dan berkata, itu masalahnya. Galaksi Longma memiliki warisan yang dalam. Jika kita bisa menang dengan cara apapun, hasil akhirnya tidak akan terlalu bagus. Aku takut bahwa 7 armada akan memiliki beberapa level dewa super yang tersisa. Yang kuat mengerikan. Saat ini, yang paling sering kita gunakan sebenarnya adalah keadaan pasir longgar di galaksi Longma. Meskipun didasarkan pada Draco dan Pegasus. Tetapi ras yang berbeda memiliki tuntutan yang berbeda, meskipun mereka akan menjadi rekrutmen, tapi tidak ada yang akan keluar. Setelah dikalahkan oleh kami kali ini, kami pasti akan meningkatkan masalah dalam hal ini. Tetapi jika kami mengadakan invasi menyeluruh terhadap Longma Galaksi, dan bahkan ingin menghapus semua ras ini, maka tidak ada itu sama saja. Begitu mereka melawan kita, Federasi belum mampu. Belum melihat fakta bahwa kita memiliki 7 armada utama, tetapi pada kenyataannya, penyebaran pasukan agak melebar. Waktu kita memasuki alam semesta tetap saja terlalu pendek. Tubuh manusia masih terlalu rapuh. Petik 2. Bab 990, Masa Depan Lan Xuanyu. Banyak ras kosmik, ketika mereka lahir, memiliki kaisar jiwa kita, atau bahkan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Ini adalah seluruh orang. Satu-satunya hal yang dapat kita lawan adalah armada ruang angkasa. Tetapi sumber daya kita langka, dan kecepatan pembangunan armada ruang angkasa ini benar-benar terlalu lambat. Saat ini, armada ke-8 dan ke-9 sedang dibangun pada saat yang sama, yang sudah menjadi batas kemampuan kami untuk tumbuh, atau hasil dari pengembangan berkelanjutan dari bintang sumber daya dalam beberapa tahun terakhir. Saya mulai mengerjakan Ryoma Galaksi. Petik 2. Untuk memberitahumu hal ini, aku ingin memberitahumu bahwa ketika kamu melakukan operasi pendaratan di masa depan, satu adalah memperhatikan keselamatan, dan yang lainnya adalah menjarah sumber daya sebanyak mungkin. Sumber daya adalah dasar dari pengembangan kita. Ada sumber daya yang cukup, terutama ini adalah logam langka yang memungkinkan kami membangun lebih banyak armada ruang angkasa dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Petik 2. Lan Xuanyu berkata, Kapten, kapan kita bisa bertarung? Yan Xinghe berkata, segera. Selanjutnya, kita akan melakukan pengepungan terhadap Tian Maxing, menindas mereka, dan kemudian mulai menjarah. Kapal induk dari armada ketiga dan kelima akan tiba di Tian Longsing dan Tianma masing-masing. Membintangi di luar angkasa, sehingga kekuatan top mereka tidak berani mengambil tindakan. Kemudian kita dapat membagi pasukan untuk menjarah. Waktu yang diberikan kepada kita tidak akan terlalu lama. Jika aku benar, kekuatan top galaksi Longma pasti akan menyelam. Pergi ke bintang induk dan berunding dengan kami. Ancaman kami untuk menarik pasukan. Ini juga arti dari pertanyaan. Dan dalam proses negosiasi, ini saatnya bagi kami untuk memanen. Armada ketujuh kami, tugas utama adalah menjarah. Beberapa hari kemudian, 500 kapal pengangkut besar akan tiba. Sebelum mereka tiba, kami akan mulai beroperasi, dan tujuan kami adalah kembali dengan muatan penuh. Dan tim Anda juga akan terlibat dalam operasi pendaratan ini. Untuk menghancurkan daya hidup musuh, cari sumber daya terbaik untuk memberikan koordinat. Petik 2. Dimengerti. Sekarang, mari kita istirahat. Menunggu pesanan keberangkatan, Yan Xinghe tersenyum. Ya, 7 Lan Xuanyu berdiri, memberi hormat militer kepada Yan Xinghe, dan kembali ke ruang tamu. Melihat punggung mereka, Yan Xinghe menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Saudaraku, coba kulihat,
sejauh apa yang bisa dilakukan magang bayimu. Panggung sudah dibangun untuknya. Bintang induk, Shrek Cholege. Kantor dekan pengadilan luar. Ying Lohong melirik sofa dan sangat biasa-biasa saja. Tang Zhenhua, yang sedang makan anggur, berkata dengan marah, seperti apa penampilanmu? Bagaimana jika seorang guru datang? Tang Zhenhua berkata dengan malas, kalau begitu aku akan bangun. Ying Lohong menatap langit di luar jendela, perang seharusnya dimulai. Anak kami ada di sini, apakah Anda tidak khawatir sama sekali? Tang Zhenhua duduk dan tersenyum pahit, tidak bisakah aku khawatir? Aku juga ingin mengikatnya ke ikat pinggang celana panjang. Namun, untuk perkembangannya, kita tidak bisa melakukan ini. Sayangnya, dia gagal masuk ke tim kecil Suanyu di antara mereka, tetapi saya percaya bahwa anak saya harus dapat melakukan sesuatu. Dia sepenuhnya mewarisi bakat ayahnya dalam Star Wars. Dalam hal ini, Komandan Star Wars, penampilannya adalah yang kedua setelah Suan Yu di kelas. Tidak akan ada masalah dengan menjadi kapal perang atau bahkan kapten kapal di masa depan. Ying Lohong mendengus, apa? Putraku tidak bisa menjadi komandan. Tang Zhenhua tersenyum dan berkata, komandan akan sedikit sulit. Itu bukan masalah kekuatan pribadi, atau hasil keseimbangan dalam semua aspek. Yakinlah, itu tidak masalah, bijaksana untuk memilih armada ketujuh. Jenderal Bailing adalah perbandingan kami dekat dengan akademi kami. Dan bukankah Xing He juga ada di armada ketujuh? Itu adalah puncak dari armada, saya telah menyapa dia. Putramu akan ditugaskan untuk formasi tempur kapal induk, terutama di komando tempur, saya tidak akan berpartisipasi dalam operasi pendaratan. Terus terang, jika saya bisa, saya lebih suka membiarkan dia berolahraga dan berolahraga dalam operasi pendaratan. Bukan karena putranya dia berhati lembut. Petik 2, ya, itu bagus, Sakuraru merah menghela nafas. Tang Zhenhua berkata, apa yang baik, tanpa mengalami bahaya, pertumbuhannya akan jauh lebih lambat. Suanyu mereka akan langsung pergi ke Xing He. Meskipun Xing He tidak begitu berbakat seperti saya dalam perintah perang bintang, orang ini sangat licik dan istimewa. Tenang, lebih baik dari saya dalam hal ini. Petik 2, mata Ying Lohong menjadi sedikit lebih lembut, jika bukan karena aku, kamu akan memiliki perkembangan besar dalam ketentaraan. Tang Zhenhua terkekeh, apa gunanya? Apakah penting bagi perkembangan besar untuk memiliki istri yang baik? Saya tidak membutuhkan perkembangan besar. Sayangnya, kultivasi pribadi saya tidak cukup, dan saya tidak dapat menembus tingkat dewa. Main nomor 1. Sekarang saya hanya bisa berharap untuk murid bayi saya. Petik 2. Ying Lohong Dao berkata, kali ini murid-murid dalam perguruan tinggi pergi ke 36 orang, ditambah para guru, total 63 orang. 7 orang kuat tingkat dewa. Sudah ada dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk sejarah federasi. Ilau juga pergi ke markas federal sekarang untuk mempersiapkan kemungkinan balas dendam terhadap Ryoma Galaksi yang kuat. Apakah Anda pikir itu akan benar-benar bertarung kali ini? Petik 2. Tang Zhenhua menggelengkan kepalanya dan berkata, kami masih belum siap untuk perang penuh. Dalam milenium terakhir, perkembangan kami singkat, teknologi telah meletus, dan berbagai senjata ampuh terus dikembangkan. Penggunaan sumber daya juga telah ini menjadi lebih besar dan lebih besar. Bagi federasi, saat ini adalah titik kunci. Jika ia bisa melewatinya, maka masa depan pasti akan menjadi kekuatan kosmik, dan jika tidak bisa melewatinya, ada bahaya pemusnahan. Oleh karena itu, federasi harus sangat berhati-hati. Dengan kata lain, galaksi Longma adalah daging berlemak besar. Jika kita benar-benar bisa makan seteguk minyak, maka kita memiliki fondasi untuk pengembangan yang hebat. Tetapi sebaliknya, daging berlemak ini beracun, racun mematikan, bagian atas galaksi Longma. Ada banyak yang kuat. Sekarang yang kita inginkan lebih banyak adalah memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan dan mengubah penyebaran penelitian ilmiah menjadi kekuatan tempur dan produktivitas. Petik 2. Ying Lohong berkata, kali ini, sumbu ada pada murid bayi Anda. Jika kami menang, kreditnya mungkin akan ditambahkan. Tang Zhenhua berkata, saya kira itu tidak akan terjadi. Pangkat telah diberikan kepada jenderal besar. Bahkan, sudah ditambahkan. Kapan Anda mendengar tentang jenderal besar berusia 18 tahun? Itu tergantung pada posisi. Perguruan tinggi akan memiliki terobosan untuk masa depan Suanyu. Mungkin, ini akan membuatnya benar-benar bergabung dengan militer, mewakili akademi kita dan Tangmen.
Militer mulai membangun pasukan kita sendiri. Lagi pula, orang yang kembali, kita tidak perlu khawatir tentang perlakuan pemerintah federal terhadap kita. Ada ide, itu, tapi mantan ZTE Master. Sekarang perkembangan federasi telah mencapai kemacetan, tidak bisa dihindari untuk bergerak maju ke galaksi Longma. Federasi juga membutuhkan dukungan penuh dari Akademi dan Tangmen, jadi kita harus membiarkan yang sebenarnya terjadi. Yang kuat memiliki posisi tertentu di militer. Faktanya, kita telah menunggu hari ini. Karena alasan ini, Tangmen telah melakukan terlalu banyak pekerjaan persiapan. Saya telah melihat beberapa di Tangmen selama bertahun-tahun, tetapi itu seharusnya hanya sebagian, hanya saja tidak saya tahu di mana kapal perang yang dibangun oleh Tangmen berada. Petik 2. Yinglo Hongdao, apakah Tangmen benar-benar memiliki kelompok kapal perangnya sendiri? Apakah ada lebih banyak kapal perang kelas dewa? Tang Zhenhua dengan jelas mengatakan, pasti ada. Ketika saya belajar bersama mereka di Tangmen, saya melihat beberapa perangkat yang seharusnya hanya milik kapal perang besar. Sangat canggih, lebih maju daripada yang federal. Tangmen dan perguruan tinggi kami sebenarnya benar. Pemerintah federal tidak terlalu percaya, mengapa tidak dimulai? Petik 2. Ying Lohong mengangguk, tampaknya masuk akal untuk mengatakan bahwa pengadilan dalam tiba-tiba meminta pengadilan luar kita untuk mencoba kelas eksperimen Star Wars. Diperkirakan juga terkait dengan aspek ini. Seharusnya berita itu diterima di muka. Federasi akan memulai perang dengan Ryoma Galaksi. Tang Zhenhua berkata, ada banyak murid yang pandai perang bintang di sisi Tangmen. Mereka telah membudidayakan banyak dari mereka secara berkelompok. Anggota, beberapa dari mereka dibudidayakan oleh Tangmen sendiri. Petik 2.